Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat enak bikin lagi, yaitu ikan bakar kecap. Untuk bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan. Untuk ikan yang saya gunakan ini ikan nila. Ikannya sudah kita bersihkan dari kotoran dan sudah kita cuci bersih. Kemudian kita sayat seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya bisa meresap dan cepat matang. Kalau teman-teman mau menggunakan jenis ikan gurame juga bisa ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus cobek. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kemudian kita bersihkan dari ulekannya dan kita kumpulkan seperti ini. Kemudian kita tuang di mangkok. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya. Kalau lebih suka manis boleh dibanyakin kecapnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena masih kurang kecap, saya tambahkan lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya ke tahap memasak ikan bakarnya. Pertama kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya agar tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja, jangan terlalu kering. Sebelum dibalik, bisa kita ratakan menggunakan minyak seperti ini supaya matangnya lebih merata. Baru kemudian kita balik. Oke teman-teman, menggoreng ikannya cukup ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah setengah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita ke tahap membakar ikannya. Di sini saya menggunakan teflon saja. Kemudian kita olesi margarin seperti ini, kita ratakan sampai pinggir-pinggir supaya tidak menempel saat nanti kita membakar ikan. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Selanjutnya kita olesi bumbu yang sudah kita racik tadi. Olesi sampai merata. Yang baliknya juga sama ya, kita olesi bumbu juga sampai merata. Untuk tahap mengoles ikan bakar ini bisa diulangi sampai 2 atau 3 kali ya teman-teman, sampai bumbu yang kita racik tadi habis, supaya rasanya lebih gurih dan lebih nendang. Kalau ikan bakarnya ini sebelumnya kita goreng setengah matang, itu hasilnya akan
crispy yang bagian ekornya. Kemudian ikannya itu tidak akan berair atau basah, jadi rasanya lebih enak. Kalau langsung dibakar biasanya tekstur ikannya basah dan gampang hancur. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kita ulangi sampai 3 kali mengolesi bumbunya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah kita tiriskan, selanjutnya bisa kita pindahkan di piring saji. Ikan bakar kecap siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak salah satu hidangan yang pasti bikin lidah kamu bergoyang, yaitu ikan kakap bumbu kuning. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 3 ekor ikan kakap merah. Untuk beratnya ini maaf ya, tadi lupa tidak saya timbang. Ikannya ini saya gunakan yang ukuran kecil. Kemudian ikannya ini juga sudah saya cuci bersih dan saya sayat seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya bisa lebih meresap. Selanjutnya marinasi ikan menggunakan garam dan juga lada bubuk. Ratakan sampai semua permukaan terlumuri sama garam dan lada bubuk ya. Oke, setelah selesai bisa kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu halusnya, ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Bawang putihnya ini ukurannya kecil, jadi saya hitungnya 3 siung. Selanjutnya ada setengah ruas kunyit yang sudah saya bakar dan 4 butir kemiri yang sudah saya sangrai. Untuk semua bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita masukkan ke dalam chopper. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, oh ya maaf teman-teman, ada yang ketinggalan. Ini bumbu halusnya ada 4 buah cabai merah keriting ya, maaf tadi lupa. Dan ini hasil bumbunya sudah halus, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut ke bumbu pelengkapnya, ada setengah ruas jahe dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek seperti ini. Selanjutnya ada 5 buah cabai rawit merah, kita utuhkan saja. 2 lembar daun jeruk, potong kecil-kecil. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Tomatnya saya potong menjadi 8 bagian ya, seperti ini. 1 batang daun bawang, untuk bagian batangnya ini potong kecil-kecil seperti ini. Dan untuk bagian daunnya saya potong serong kecil seperti ini ya. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi dulu sedikit tepung terigu ya, tujuannya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Selanjutnya kita masukkan ikan yang sudah dimarinasi tadi, semuanya kita masukkan ya, 3 ekor. Goreng ikan kakap sampai warnanya kuning kecoklatan. Oke teman-teman, setelah yang bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan ini, seperti ini, jangan lupa dibalik. Oke, sudah cukup ya kita menggoreng ikannya, sudah kuning kecoklatan. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bumbu halus. Kalau minyaknya kebanyakan bisa dikurangi dulu ya. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada jahe dan serai. Selanjutnya daun jeruk. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Oke teman-teman, seperti ini ya, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Selanjutnya tambahkan air secukupnya saja.
Untuk kainnya ini saya gunakan kurang lebih 250 ml. Tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada, setengah sendok teh gula pasir. Tunggu kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, masukkan ikan yang sudah digoreng tadi semuanya. Masukkan cabai rawit utuh. Masukkan irisan daun bawang. Daun bawangnya kita masukkan setengahnya dulu ya teman-teman. Nanti yang setengahnya lagi terakhir. Selanjutnya kita masak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap, ikannya matang sempurna. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mulai menyusut, jangan lupa dibalik ikannya ya. Selanjutnya kita masukkan tomat dan sisa irisan daun bawang tadi ya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Untuk mengaduknya ini pelan saja supaya ikannya tidak hancur. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya teman-teman, ikan kakap bumbu kuning sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Kakap bumbu kuning yang siap dinikmati dengan rasa gurih, pedas, dan segar, pasti jadi hidangan favorit keluarga di rumah. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang, rasanya sangat lezat. Ikan pindang dimasak seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, yaitu pindang suwir kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 keranjang ikan pindang atau ikan cuwe, isinya 3 ya teman-teman. Ikannya ini jenis ikan salem, kalau teman-teman menggunakan ikan tongkol juga boleh. Kemudian akan saya bersihkan dulu ikan pindangnya seperti ini ya. Bagian kepalanya kita buang saja, kemudian kita bersihkan duri-durinya yang menempel seperti ini, juga kotorannya yang hitam. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu. Oke, ini hasilnya ya. Setelah kita cuci bersih, hitam-hitamnya sudah hilang, jadi tidak khawatir pahit. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya. Kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Goreng ikan pindangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak alot, cukup agak kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin, baru kita suwir-suwir ikan pindangnya seperti ini ya. Karena kalau tidak digoreng terlebih dahulu, nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya hancur. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 11 buah cabai merah rawit, dan 1 buah tomat. Ini semua cabai dan juga tomatnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti kita menguleknya. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya. Setelah selesai dipotong, kita tuang di cobek. Seperti biasa, tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Dan kemudian kita ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak muncrat-muncrat. Nah oke, ini ya, baru kita masukkan setelah bumbu lainnya sudah halus. Oke, seperti ini ya tekstur bumbunya atau sambalnya. Bahan selanjutnya ada kemangi. Ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya, gunakan saja secukupnya. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya akan saya geprek saja seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya.
Masih di penggorengan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun jeruk dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan secukupnya air kurang lebih 150 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, saya gunakan Masako sapi, 2 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita suir-suir tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Setelah seperti ini ya, airnya sudah menyusut, sudah mengeluarkan minyak, baru kita masukkan kemangi. Kalau kemanginya sudah masuk seperti ini, cukup kita aduk-aduk sebentar saja. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kemanginya sudah layu, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Pindang suwir kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat lezat, yaitu besmol ikan khas Sunda tanpa santan, tetap gurih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan kuniran. Kalau teman-teman tidak ada ikan kuniran, bisa menggunakan ikan gurame atau ikan nila juga bisa ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya akan saya marinasi menggunakan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis, bisa menggunakan jeruk lemon. Kita peras di atasnya dan kemudian kita ratakan. Tujuannya kita beri perasan air jeruk nipis ini untuk mengurangi bau amis. Setelah selesai, selanjutnya akan saya cuci terlebih dahulu. Ini sudah saya cuci ya, sudah kesat. Selanjutnya kita taburi garam seperti ini dan ratakan ya, supaya nanti rasa ikannya itu tidak hambar. Dan juga kita marinasi menggunakan lada bubuk supaya saat nanti digoreng aromanya itu harum. Oke, setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Kemudian untuk semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Pindahkan dicobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek. Oke, ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini. Bahan tambahannya ada cabai rawit secukupnya saja ya teman-teman, dan juga cabai hijau keriting. Ini opsional, boleh pakai boleh tidak. 1 buah tomat potong sesuai selera, 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini wajib ya, dan tomat supaya rasanya lebih nendang.
Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya supaya saat nanti kita menggoreng ikan tidak meletup-letup. Kemudian kita masukkan ikan yang telah kita marinasi tadi. Kita ratakan minyaknya supaya matangnya merata, bisa dengan cara seperti ini ya, kita ciprat-cipratin. Kalau nanti yang bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan, boleh kita balik. Goreng ikan sampai warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini ya, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini harus benar-benar matang ya teman-teman, sampai kering seperti ini ya kira-kira, supaya rasanya lebih sedap. Selanjutnya beri air secukupnya, kemudian kita ratakan, kita aduk-aduk. Masukkan cabai rawit merah, karena pesmol ikannya tidak pedas, jadi kita tambahkan cabai rawit utuh. Saat makan nanti bisa sambil menyeplus cabai supaya pedas. Kemudian masukkan cabai hijau dan tomat. Tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk, sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya ini sedikit menyusut ya. Meskipun tanpa santan rasanya tetap sedap. Cocok untuk teman-teman yang punya kolesterol karena ini tanpa santan. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk. Yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Selanjutnya kita masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita masak sebentar sampai bumbunya meresap ke dalam ikan. Boleh juga kuahnya langsung saja dituang di atas ikan yang telah kita goreng ya. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini karena bumbunya lebih meresap ke dalam ikan. Oke, sudah cukup kita memasak ikannya. Ini rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang sangat simpel, rasanya sangat lezat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol basah yang telah kita potong menjadi 5 bagian dan sudah kita cuci bersih. Selanjutnya kita marinasi dulu, beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon seperti ini. Kemudian ratakan. Taburi juga lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 3 kotak tahu putih. 1 kotak tahu putihnya kita potong menjadi 4 bagian atau potong sesuai selera teman-teman saja. Boleh memanjang ataupun dadu. Selanjutnya ada daun kemangi. Untuk daun kemanginya ini sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya, secukupnya saja. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 9 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya ini sesuaikan selera teman-teman, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka boleh dikurangi. Setengah ruas kunyit, 2 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan.
Setelah selesai kita tuangkan di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, sesuaikan saja yang ada. Oke, kira-kira seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan tadi. Sisihkan dulu. Selanjutnya ada 1 buah tomat potong memanjang seperti ini. Maaf teman-teman, saat kita memotong tomatnya tidak kerekod karena kameranya mati. 1 batang daun bawang. Untuk bagian batangnya kita potong kecil-kecil. Bagian daunnya kita potong agak panjang seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, setengah ruas jahe. Jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahunya sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita taburi secukupnya tepung terigu, tujuannya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkol. Selanjutnya kita masukkan ikan tongkol yang sudah kita marinasi tadi semuanya. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, seperti ini ikan tongkolnya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Untuk minyaknya bekas menggoreng ikan tadi boleh kita ganti ya, karena warnanya hitam. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, jahe, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, seperti ini minyaknya sudah keluar, berarti bumbunya sudah matang dan aromanya juga sudah harum. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masukkan ikan tongkol dan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap. Setelah kuahnya menyusut, bumbunya mengental, masukkan tomat dan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan masak sampai tomatnya layu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, kita tambahkan lagi sedikit garam dan gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Kalau rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun kemangi. Setelah daun kemanginya kita masukkan, masaknya sebentar saja karena daun kemangi gampang layu. Dan ini hasilnya, ikan tongkol daun kemangi ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap dan mengental. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke teman-teman, ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan kembung super simple, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, yaitu ikan kembung bumbu kuning. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 ekor ikan kembung yang telah saya bersihkan dan telah saya cuci bersih. Selanjutnya untuk ikannya kita marinasi terlebih dahulu, beri perasan air jeruk nipis atau air lemon, kita ratakan. Taburi juga dengan garam secukupnya saja ya, diratakan juga. Tujuannya ini untuk mengurangi bau amis. Tambahkan secukupnya lada bubuk dan ratakan juga. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ikannya kita marinasi, kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya. Ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Maaf ada yang lupa, tambahkan 2 butir kemiri, kita potong-potong juga ya. Setelah selesai kita tuangkan di cobek. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek. Kemudian setelah bumbunya halus, baru kemudian kita masukkan tomat dan kita haluskan kembali sampai benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus, boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya di sini saya menggunakan 2 lembar daun salam, setengah ruas jahe, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Selanjutnya boleh ditambahkan cabai utuhan seperti ini ya, dan 1 batang daun bawang, potong sesuai selera. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya boleh di skip ya, tidak perlu menggunakan. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng ikan kembungnya. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ikannya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum.
Tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Masukkan cabai. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Biarkan sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita goreng tadi dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan ratakan. Oke, ini hasilnya. Ikan kembung bumbu kuning sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ikan kembung bumbu kuning siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak tongkol suwir kemangi yang super enak, gurih dan harum. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pindang tongkol 1 ekor. Selanjutnya kita bersihkan pindang tongkolnya ini, buang kepala dan juga durinya beserta kotorannya. Teman-teman juga boleh menggunakan ikan tongkol basah. Nanti ikannya digoreng dulu, kemudian baru disuwir-suwir. Setelah pindang tongkolnya selesai dibersihkan, selanjutnya kita goreng di minyak yang panas. Masukkan semuanya ya. Goreng pindang tongkolnya ini cukup sampai setengah matang atau warnanya agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya. Warnanya sudah agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Sambil menunggu pindang tongkolnya dingin, kita siapkan untuk bahan bumbu halusnya. Ada 8 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 1 genggam cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah ya kalau suka agak pedas lagi. 2 buah tomat matang, ruas jahe. Dan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya teman-teman, hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 iris lengkuas, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang serai. Untuk serai dan lengkuasnya kita geprek seperti ini ya. Oke teman-teman, semua bumbunya sudah siap. Sekarang kita pindah lagi di pindang tongkol yang sudah kita goreng tadi. Karena sudah dingin, selanjutnya kita suwir-suwir ya pindang tongkolnya ini. Suwir-suwirnya agak besar-besar seperti ini ya. Setelah selesai, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Masih di wajan yang sama, panaskan minyak secukupnya, kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya saja. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada.
setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah rasanya sudah pas, masukkan pindang tongkol suwir. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap. Terakhir masukkan daun kemangi. Aduk sebentar saja agar kemangi tetap segar. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Tongkol suwir kemangi sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tongkol suwir kemangi siap untuk disajikan. Jika rasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.